part. Nah, karena hari ini itu hanya menerangkan tentang tubes, jadi saya sebelum saya menerangkan tentang tubes, saya mau review dulu tentang, apa namanya, workshop design thinking gitu ya. Nanti kita coba mungkin saya nggak akan, per orang harus nyobain gitu, enggak ya. Jadi hanya mungkin beberapa orang gitu yang saya minta untuk mensimulasikan biar teman-teman yang lain juga pada melihat gitu. Tapi sebelumnya ini mungkin saya ini dulu ya, apa, eee absen dulu sebentar. Oke. Ihsan ada? Ihsan? Hadir, Bu. Afifah? Hadir, Bu. Maulida? Hadir, Bu. Dwi Yasti? Gak ada? Alvan? Cucika? Hadir, Bu. Hario? Hadir, Bu. Bima? Hadir, Bu. Irfan? Hadir, Bu. Rizky? Hadir, Bu. Andi? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Wina? Ina? Sandi? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rizky? Hadir, Misbahul? Bu. Dipa? Hadir, Bu. Ardan? Hadir, Fahri? Bu. Hadir, Bu. Faiz? Hadir, Bu. Muhammad Halif? Hadir, Bu. Naratul? Hadir, Bu. Rizal? Hadir, Bu. Talita? Hadir, Bu. Angga? Hadir, Bu. Kintan? Hadir, Bu. Umi? Hadir, Bu. Tania? Hadir, Bu. Hanafing? Hadir, Bu. Abi? Hadir, Bu. Fikri? Hadir, Bu. Ramesti? Hadir, Bu. Java? Hadir, Bu. Hadir. Yunan? Alda? Kevin? Rizkia? Hadir, Bu. Kevin Nadia Rizkia? Hadir, Bu. Ahmad Zain? Hadir. Azifah? Hadir, Bu. Ahmad Zain hadir, Bu. Oke. Rosanisha? Hadir, Bu. Valen? Hadir, Bu. Ale? Hadir, Bu. Juga Marwandi, Bu. Lagi di toilet, Bu. Oke. Tania? Hadir, Bu. Ena? Kurniati? Hadir, Bu. Muhammad Fahrul? Hadir, Bu. Oke. Sebelumnya saya pengen tahu dulu. Kemarin kan ada tugas tuh ya yang sebelumnya, yang tentang interview. Ada yang mau share nggak? Saya minta 2 atau 3 orang deh share. Hasil dari interviewnya. Ada yang mau share? Yuk, apa saya tunjuk? Nggak ada yang mau share? Saya tunjuk aja? Oke. Cici Kak, halo. Iya, Bu. Coba kamu mau share hasil ini. Di Mironya ya, Bu? Ya, silakan dibuka Mironya. Wait. Bentar ya, Bu. Oke. Waduh. Isi.
Nanti habis ini mungkin yang share lagi Ali ya, Le. Halo, Iya, Bu. nanti kamu Oke. share ya. Siap, Bu. Jessica udah? Bentar Ibu, lupa password. Ya ampun. Ali dulu aja Aduh. bisa, Bu. Malu dulu aja. Iya. Coba Le, di-share. Oke, Bu. Udah kelihatan belum, Bu? Udah. Kira-kira ini, Bu, hasil dari wawancara dari kelompok kami kemarin. Udah dapetin 2 klien. Yang pertama itu karyawan swasta dan yang kedua itu pemilik kafe. Karena user kita itu calon pemakai jasa desainer interior. Jasa desain interior. Jadi kamu tujuan dari interviewnya untuk apa? Untuk mengetahui personality dan minatnya mereka terhadap desain interior, Bu. Terhadap desain interior. Oke, tujuannya untuk mendapatkan apa hasil akhirnya? Untuk Bikin apa kamu? Oh, untuk bikin webnya, Bu. Web tentang desain interior. Iya, web yang menjembatani antara klien dengan desain interior. Oke. Coba lihat. Pertanyaan, ada berapa pertanyaan yang kamu ajukan? Lumayan banyak ya. 14 kurang lebih, Bu. 14. Oke, dari pertama apa pengalaman yang kamu dapatkan? Pada saat mewawancara. Jadi lebih tahu minat si user itu sendiri. Ternyata kayak nggak sebatas yang kita bayangin. Karena lebih luas lagi kan ternyata. Kita tanyakan soal seputar kehidupan dia sehari-hari juga. Jadi kurang lebih gitu sih, Bu. Jadi insight yang kamu dapat apa? Dari beberapa pertanyaan yang kamu ajukan, insight-nya apa? Kesimpulannya? Dari user pertama aja. Apa yang dia suka gitu ya? Apa yang dia butuhkan? Apa yang dia nggak suka gitu. Untuk saat ini, kalau dari yang dia suka itu kayak hobi kita tanyain tentang misalnya dia suka nonton sama main game. Terus untuk beberapa aplikasi yang dia sering gunain, kita juga jadi tahu dia lebih cenderung ke Shopee karena dia lebih suka banyak promo. Dan dia juga untuk cari produk sendiri, dia lebih suka untuk cari sendiri dari review produknya. Dan dia lebih mentingin kualitas juga. Untuk desain interior sendiri, ternyata dia tidak terlalu memiliki ketertarikan untuk menggunakan jasa desain interior. Karena sasaran kita ini kan adalah orang-orang yang umurnya itu atau umurnya udah menginjak usia sampai 27 tahun, yang mana biasanya udah umur-umur mau pengen bikin rumah atau bangun rumah gitu. Nah, tapi ternyata dari segi si Mas Abrar ini yang karyawan swasta, dia kurang tertarik untuk menggunakan jasa desain interior dikarenakan dia memiliki selera sendiri. Menurut dia, selera dia agak susah digambarkan. Jadi dia lebih milih untuk mendesain sendiri, kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk yang satunya lagi itu dari seorang pemilik kafe. Kalau di sini itu si pemilik kafe ini kami ambil karena kami mikirnya kalau orang mau buat usaha, jadi butuh jasa desain interior juga untuk mendesain kafenya atau usahanya kayak gitu. Nah, kalau dari dia ini, karena dia pemilik kafe juga, jadi hobinya itu seputar jadi barista atau otomotif dan fotografi, dan
e-commerce yang lebih sering dia gunakan adalah Tokopedia. Di sini kita bisa tahu jadi proses atau desain tampilan kayak gimana yang disukain sama si user. Terus juga untuk kualitas dan kuantitas dia juga tetap lebih mentingin kualitas. Jadi kamu mikir mungkin untuk penggunaan desain interior dia bisa tertarik, dan ternyata benar untuk penggunaan desain interior sendiri dia sebenarnya tertarik, hanya saja masih terbatas pada budget. Jadi saat ini rata-rata yang kami temuin adalah permasalahannya di budget gitu. Karena memikirkan kalau budget desain interior mungkin masih agak mahal ya, karena bukan kebutuhan primer mereka. Oke. Dari ini kan dari pertanyaan ya, kamu susun dari pertanyaan gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, terus habis itu kamu susun jawabannya begitu ya, sesuai dari pertanyaannya. Nah, ketika kamu menginterview, itu jawabannya one to one ya. Jadi maksudnya begini, kamu nanya, terus mereka menjawab sesuai pertanyaan kamu, begitu? Iya, Bu. Jadi dia nggak menyampaikan sesuatu yang lebih dari apa yang kamu tanyakan, gitu? Menyampaikan juga. Jadi kadang kalau misalnya emang itu masih bisa dipertanyakan, biasanya kita tanyain lagi sampai istilahnya pertanyaan itu selesai. Jadi nggak putar pertanyaan itu aja, tapi yang dia bahas saat itu. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang seperti itu ditulisnya jangan langsung dirangkum jadi satu, Ale. Jangan langsung dirangkum jadi satu kalau seperti itu. Kenapa? Karena gini, ketika kamu melakukan interview, terus kamu melakukan post-it kayak begini, itu bukan saatnya kamu merangkum sesuatu, bukan. Jadi kamu tulis dulu aja apa jawaban yang dari mereka, persis seperti yang mereka jawab. Kemudian disusun ke bawah, mengarah ke bawah. Kayak misalkan begini ya, contohnya pertanyaan apa ini? Saat ini kesibukannya apa? Gitu kan ya. Kemudian dia tulis nih, keseharian saya tuh di coffee shop gitu kan, itu satu. Terus kedua, tapi kadang-kadang kalau Sabtu Minggu saya ada kegiatan lain. Nah, ditulis Sabtu Minggu dia melakukan kegiatan lain. Itu udah post-it yang lain ditulis di bawahnya. Gitu. Jadi kamu jangan ngerangkum gitu loh, jangan apa ya, jangan ngerangkum dulu gitu loh. Tulis aja apa yang kamu dengar, itu kamu tulis persis gitu ya. Itu. Terus habis gitu dari yang kamu ibaratnya nih yang kamu dapatkan gitu ya, dari apa yang kamu tuliskan, ini nanti kamu bisa kelompokkan berdasarkan apa yang membuat mereka tertarik dengan hal yang ingin kamu gali. Kayak misalkan nih, kan kamu ingin mengetahui apa tadi tujuannya? Ketertarikan terhadap desain interior, begitu ya? Halo, Le? Halo? Ketertarikan menggunakan jasa interior. Ketertarikan menggunakan jasa interior itu nanti kamu coba dituliskan, digrupkan gitu ya. Setelah kamu tulis semua kayak begini kan udah biarin aja. Terus nanti di bawahnya kamu grouping. Di bawahnya kamu grouping berdasarkan apa yang dia suka, interest. Jadi apa yang dia excited, apa yang dia senang, yang berkaitan dengan jasa interior itu, gitu kan. Kemudian berikutnya kamu bisa kelompokkan berdasarkan apa yang dia tidak suka. Jadi udah kayak saya tuh tidak nyaman kalau seandainya gitu ya, yang berhubungan sama desain interior dari hasil interview yang kamu punya. Nah, baru berikutnya kamu kelompokkan kalau memang kamu mau dibikin kesimpulan gitu ya, di grouping atau dibikin kesimpulan. Tapi untuk yang pertama kali saat interview itu kamu tulis langsung aja bulet-bulet apa yang mereka sampaikan gitu ya. Kemudian cara penulisannya ini coba dibesarin boleh nggak, Ale? Yang atas di zoom in. Coba di zoom in boleh nggak? Gimana caranya zoom in? Nah, oke. Udah. Udah belum? Misalkan seperti gini. Kalau lagi ada kerjaan di tim, suka ngasih deadline nggak? Kalau telat gimana? Ini kan dua pertanyaan ya. Dua pertanyaan yang jawabannya pun akan dua hal yang berbeda.
begitu. Ketika kamu pertanyaannya ada 2 seperti ini, dipisah. Soalnya ketika masuk ke sticky note, ke sini gitu ya aslinya kalau ke sticky note, kalau kamu punya isi informasi yang lebih dari 1, itu akan sulit nanti ketika kamu mengelompokkan. Gitu ya. Jadi mendingan kamu Oke. pisah, itu 1. Makanya kenapa saya bilang kalau dia jawabannya bisa lebih Oh, dari iya. 1 gitu ya, susun aja ke bawah banyak-banyak jawabannya dia, tapi per item gitu loh. Misalkan gini, Oh, tergantung balik lagi ke tim harus di deadline atau enggak. Kalau ada deadline dan telat, kalau nggak ada kontrak dimundur deadline-nya misalkan. Kalau ada kontrak ditambah anggota tim misalkan. Terus telat dari deadline bisa jadi nggak profesional. Nah kan berarti banyak ide gitu loh yang dia sampaikan begitu. Jadi nanti kamu bisa pisahkan gitu berdasarkan item idenya. Ya, supaya nanti pada saat pengelompokan lebih gampang pada saat dipindahkan begitu. Karena kan ini mungkin kalian merasanya bahwa ini tuh pakai aplikasi jadi mudah di copy paste, tapi kan kenyataannya kita menggunakan bener-bener sticky note kan gitu. Nah, nanti pada saat kamu menggunakan beneran sticky note akan kesulitan sendiri gimana mau kamu scrap gitu terus kamu tulis ulang gitu ya nggak mungkin kan bisa itu jadi double job gitu loh mendingan dari awal aja kamu sudah pisahkan itu 1. Kemudian nanti baru berikutnya ketika kamu ingin mendapatkan pengelompokan dari insight gitu ya baru berikutnya kamu tulis tuh interest-nya apa, di grouping ya, berdasarkan interest-nya apa, terus berdasarkan yang dia tidak sukai gitu ya. Kemudian baru berikutnya adalah ide yang didapat gitu loh. Kira-kira insight yang kamu dapat apa dari wawancara yang kamu punya? Paling begitu ya. Oke, Bu. Ini baru 2 orang ya. Ini kalau dari sini apa yang kamu dapat coba? Ketika kamu mau desain aplikasi, dari interview ini, apa yang bisa kamu dapat? Lebih ke proses dia biasanya lebih suka sejenis aplikasi kayak gimana. Jadi kita punya acuan juga jenis aplikasi yang biasa dia pakai. Terus juga untuk proses di desainer interior sendiri, mereka itu suka kayak mantau pekerjaannya kah atau terima jadi saja dari hasil si desainernya. Terus juga dan desainer interior itu bahkan akan memakan waktu yang lama. Nah, itu kira-kira mereka kalau misalnya ada kendala terus mengakibatkan telat kayak gimana responnya, itu sebenarnya buat nanti proses di aplikasinya sih, Bu. Oke. Itu kan udah dapat tuh insight-nya. Nah, itu kan insight namanya. Nah, insight itu jadi ide yang kamu dapat apa? Misalkan dari situ kamu tahu bahwa tracking itu perlu. Melakukan tracking itu perlu ya, tracking atau progress gitu. Terus habis itu apa? Kamu jadi tahu spesifikasi aplikasi yang sering dia pakai itu cenderung ke neat misalkan, bersih, clean, desain misalkan begitu kan. Itu ide ya kan. Nah, berikutnya kamu bisa sampaikan juga misalkan apa yang dia tidak suka, apa yang dia tidak suka pengelompokannya. Yang gitu ya. Tuh. Siap. Oke. Itu untuk dari insight-nya ya. Jadi insight itu bisa kamu bagi jadi 3 hal tadi, apa yang mereka suka, apa yang tidak suka, kemudian idenya apa yang kamu dapat dari situ, gitu ya. Oke. Nanti tinggal ditambahkan, paling gitu ya. Itu cukup ya untuk grupnya. Ale-ale sama siapa grupnya ya? Sama Umi, sama Abi, sama Dipa. Oke, berempat. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Ale. Oke, makasih, Bu. Satu lagi, silakan. Ini Rizky izin ya, silakan. Siapa tadi? Jessica, udah ready belum? Sudah. Sudah kelihatan, Ibu? Udah. Iya, jadi kemarin waktu yang interview itu kami bagi tugas 1 orang 1, Bu. Jadi ada 4 orang yang kita interview dan ini tuh pertanyaannya kurang lebih ada 11. Wawancaranya ini pertanyaannya ini tuh sebenarnya kita ngambil
garis besarnya dulu, baru kita ngejabarinnya sendiri-sendiri. Jadi kalau langsung jabarin kayak kita tanya pertanyaan yang nggak jelas, jadi nggak mendasar gitu loh Bu. Jadi kayak kami memutuskan buat bikin yang apa sih yang mau ditanyain dulu gitu. Oke. Terus yang didapat sejauh ini karena aplikasi yang mau dirancang atau yang mau kita bangun itu tuh tentang yang sekarang kan masa pandemi, jadi kayak banyak mahasiswa, barang-barang mahasiswa yang di kosan itu nggak keurus, jadi kita punya ide untuk kayak go clean tapi sekalian buat ngirim barangnya, sekalian beres-beres buat ngirimnya gitu deh Bu. Oke. Terus Profilingnya apa? Usernya? Profiling usernya? targetnya. Profiling usernya. Usernya siapa aja yang kamu wawancara ini? Ini mahasiswa semua Bu, jadi ya karena tadi tujuan kita akan buat yang karena masa pandemi ini yang ngekos barang-barangnya jarang nggak keurus, jadi kami targetnya cuma mahasiswa tapi beda lokasi gitu loh Bu. Beda lokasi. Berarti angkatannya sama ya? Ada yang beda. Oke. Apa aja coba yang kamu tanyakan? Yang pertama jelas tanya dulu selama kuliah ngekos apa ngontrak, terus atau tempat tinggalnya di mana gitu. Terus intinya kita kayak tanya dia pernah pakai GoSend atau GoClean nggak, yang terus gimana kalau ada yang ngebantuin, maksudnya ada yang mau bantuin buat ngirim atau beres-beres, mereka setuju atau enggak gitu-gitu Bu. Oke, terus habis itu dari interview yang kamu lakukan, apa saja informasi yang kamu dapatkan? Informasi dari yang interview itu sejauh ini kami dapatnya mereka sebenarnya jarang ngirim barang, tapi ada satu orang yang pernah ngirim barang itu sampai yang berpuluh-puluh kilo. Terus abis itu mereka pengen kalau mereka sedang ngirim barang itu pengen ada yang tracking tapi yang up to date. Terus kalau misal ada yang mau bantuin buat ngirim, itu yang jelas mereka melihatnya itu dari kira-kira barang yang mau kami kirim, maksudnya mereka yang mau kirim itu dibawa dengan aman atau enggak, maksudnya dilihat dari akomodasinya Bu. Gitu Bu. Oke. Terus habis itu dari sini ide apa tuh yang muncul jadinya ketika kamu nanti ngedesain? Ya jelas nambahin tracking Bu, terus abis itu kalau yang buat beres-beres gitu-gitu mungkin ditambahin buat ini Bu, virtual chat atau kayak video call gitu-gitu Bu. Dari informasi yang mana tuh yang kamu nanti bikin virtual call atau chat? Coba lihat informasinya. Wait. Ini yang buat trackingnya Bu. Terus kalau virtual chatnya kemarin di punyanya
ini fitur chatnya dari punyanya Wina. Dia sampaikan apa tuh di situ pas interview? Nggak kelihatan, sorry. Boleh diperbesar? Ya. Fitur chat. Pelacakan. Ini kamu langsung ke fitur ya? Iya. Fitur chat. Nah, ini. Hindari hal-hal yang seperti ini ya. Jadi, tolong hindari gimana caranya si orang itu tidak langsung berbicara to the point dia pengennya fitur apa gitu loh ya. Coba lebih ke kadang-kadang kalau misalkan dia langsung ngomong fitur, itu sebetulnya ya maksudnya agak kurang percaya gitu ya, agak kurang percaya bahwa dia tuh memang membutuhkan hal seperti itu. Tapi kalau dia berbicara tentang feeling gitu ya, apa yang dia rasakan, apa yang dia tidak suka, apa emotion yang dia rasakan ketika melakukan itu gitu ya. Misalkan begini, kalau dia bilang, tadi pertanyaannya apa ya yang tentang chat itu? Bagaimana menurut kamu fitur Gosen? Kamu langsung tanya fitur, pantesan dia jawabnya fitur juga. Oke. Kalau mau kamu tanya experience dia menggunakan, jangan tanya fiturnya. Jadi, kamu tanyanya agak terselubung gitu. Pernah menggunakan layanan pengiriman gitu ya? Terus kalau misalnya dia bilang, "Oh, pernah," gitu, "boleh tahu pakai apa?" Misalnya dia bilang, "Gosen." "Kok Gosen? Kenapa pakai Gosen? Bukannya banyak ya ekspedisi yang lain?" Katakanlah JNE, PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi kamu nggak harus langsung ke fitur Gosen gitu loh ya. Jadi agak terselubung sedikit gitu. Jangan langsung ke teknis, jangan langsung ke apa ya, ke hasil gitu, jangan. Tapi lebih ke experience yang dia rasakan gitu. Kenapa kok pilihnya Gosen? Kan banyak yang lain. Nah, nanti kan dia bercerita tuh. Soalnya kalau misalnya Gosen itu saya sudah terbiasa pakai. Pertama, misalkan kemudahan dalam pembayaran. Kalau misalkan saya pakai JNE, artinya saya harus keluar gitu kan. Walaupun dia bisa pick up, saya harus bayar cash gitu. Saya nggak bisa bayar pakai GoPay, pakai link aja, pakai yang lain gitu. Sementara kalau misalkan di Gosen saya punya berbagai metode pembayaran. Nah, kalau itu kan udah kerasa tuh dia sebenarnya happy karena apa gitu kan. Karena hal apanya, bukan karena fitur apanya. Sebenarnya dia berbicara tentang fitur metode pembayaran, tapi dia bercerita tentang feel yang tadi itu gitu loh ya. Dia feel dia bahwa dengan banyaknya pilihan dari payment method itu jadi lebih nyaman buat dia gitu. Itu kan ya. Terus habis itu sama sih tadi ya seperti yang masukan ke Aule itu jangan satu sticky note ini banyak sekali ya kontemplasi. One by one gitu loh, satu ide clear gitu ya, satu sticky note. Nah, itu tolong diperbaiki. Nanti tinggal dirangkum aja. Dirangkum apa yang menjadi interest, apa yang menjadi ketidaksukaan atau pain gitu ya. Kemudian idenya jadi dapatnya apa kita, insight yang kita dapatkan, ide dari itu apa akhirnya gitu ya, yang bisa menjadi solusi buat kita nanti gitu. Nah, bisa dikelompokkan menjadi 3 hal itu. Oke, paling itu aja. Terima kasih Jessica juga Ali tadi. Kemudian saya pengen coba kita coba workshop design thinking gitu ya. Jadi di design thinking itu kan ada beberapa tahapan ya kan ya. Di design thinking ada beberapa tahapan, mulai dari empathize gitu ya, define, kemudian ada ideate, kemudian ada prototyping, baru tes begitu ya. Nah, nanti kita akan cobakan tahapan by tahapan tentang apa yang harus saya lakukan di empathize, apa yang harus saya lakukan di define dan lain sebagainya gitu ya. Saya perlu satu volunteer. Di sini ada yang lagi pakai tablet nggak? Ada yang lagi pakai tablet? Nggak ada. Nggak ada mungkin, Bu. Ada yang pakai laptop tapi biasa nulis di Paint? Ada nggak? Nggak ada kali, Bu. Nggak ada. Aduh.
Ya udah, gini aja deh. Saya minta 1 orang aja yang mau 2 orang, sorry, 2 orang. 2 orang yang mau mensimulasikan tentang design thinking. Biar semuanya pada tahu apa saja yang harusnya kita lakukan di setiap tahapan. Ya, silakan. Siapa yang mau? 2 orang aja, saya perlu 2 orang. Saya boleh, Bu. Boleh ya, Ardan. Terus siapa satu lagi? Saya boleh, Bu. Oh, Ardan sama Rangga, oke. Ardan sama Rangga, di antara kalian berdua yang lagi pakai laptop siapa? Saya pakai, Bu. Dua-duanya pakai? Oke, ada, apa namanya, aplikasi untuk menggambar nggak di laptop kamu? Bu. Ada, Bu. Ada ya? Oke. Silakan, Rangga, share itunya, apa namanya, share screen. Sebentar, Bu. Oke. Oke ya, kamu udah share screen. Kemudian setelah kamu share screen, coba kamu gambarkan, ya, kamu gambarkan bentuk dompet yang menurut kamu terbaik. Kamu gambarkan bentuk dompet yang menurut kamu baik lah, yang menurut kamu bagus gitu. Terus kamu bisa tuliskan juga deskripsinya, silakan. Kayaknya udah kelihatan belum, Bu? Udah kelihatan? Dompet ya, Bu? Ya, dompet. Kurang lebih seperti ini, Bu. Oke, kurang lebih seperti ini. Silakan Rangga, kamu jelaskan apa dompet yang bagus menurut kamu. Dompet yang bagus menurut saya yang tidak terlalu banyak kantongnya, tapi bisa memuat banyak kartu. Oh, jadi menurut kamu tempat kartu jauh lebih bagus ya kalau dompet itu punya banyak tempat untuk slot kartu gitu ya. Makanya ini kamu gambar ada beberapa slot untuk kartu. Oke. Kemudian menurut kamu tidak terlalu apa tadi? Tebal ya? Apa ya? Ya, tidak terlalu tebal. Tidak terlalu tebal karena mungkin kamu nggak nyimpan banyak cash ya berarti. Iya, betul. Oke, itu menurut kamu. Oke, sekarang ketika kamu menghasilkan ini kan menurut kamu ya. Sekarang saya tanya tadi siapa satu lagi ya? Saya udah. Oke. Menurut kamu panggilannya siapa, Muhammad? Ardan. Ardan, oke. Ardan, menurut kamu dompet yang baik itu apakah seperti yang disampaikan Rangga? Kalau dari saya pribadi, Bu, yang pertama itu lebih berbentuknya lebih ke card holder aja sih. Terus di tengahnya itu
entah resleting atau lubang khusus untuk cash aja. Jadi untuk saya pribadi lebih penting ke kartu gitu. Dompet yang kecil. Sama berarti sama Rangga. Lebih kecil lagi mungkin. Lebih kecil. Mungkin setengah gambarnya Rangga ini? Iya, bisa. Oke. Jadi kalau menurut kamu yang baik itu justru setengah gambarnya Rangga gitu ya. Dan itu tinggal slot kartu aja ya. Mungkin setengah yang kanan mungkin ya. Iya, Bu. Oh, itu menurut kamu. Jadi yang di atas ini paling resleting gitu maksudnya untuk naruh cash. Iya. Resleting atau ada lubang gitu. Oke, itu menurut kamu. Oke, sekarang teman-teman coba lihat dari apa yang digambar oleh Rangga. Katakanlah Rangga ini seorang desainer. Kemudian Ardan ini user kita. Menurut Rangga, dompet yang baik itu seperti yang dia gambar. Tapi ternyata setelah saya konfirmasi ke Ardan, dompet yang baik itu justru berbeda dengan yang digambarkan Rangga. Paham nggak maksud artinya di sini apa? Paham nggak maksud artinya apa? Ada nggak teman-teman yang mau menyampaikan apa maksud saya dengan menyampaikan hal seperti itu? Kalau menurut saya apa yang kita desain harus sesuai dengan kebutuhan usernya. Jadi dengan saya menyampaikan itu, menurut yang kamu dapatkan adalah bahwa yang sesuatu menurut kamu baik, yang menurut kamu ideal, belum tentu menurut user kamu ideal. Iya, Bu. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi bayangkan, menurut Rangga ini udah paling ideal nih, menurut Rangga udah paling bagus. Tapi ketika dikonfirmasi ke usernya, ke Ardan, ternyata lumayan jauh berbeda, gitu ya. Dari segi size-nya, oke lah dari segi fungsinya dia juga perlu kartu, tetapi dari segi fitur resletingnya di sini nggak ada ya. Mungkin Ardan suka nyimpen juga uang yang untuk parkiran misalkan begitu ya, yang recehan gitu. Jadi dia perlu sesuatu yang bisa resleting gitu kan, biar tidak hilang. Nah itu salah satu kebutuhan yang tidak tersampaikan oleh Rangga gitu ya sebagai desainer. Jadi belum tentu apa yang menurut kita baik itu menurut user kita baik gitu ya. Itu satu yang ingin saya sampaikan. Maka ketika kita melakukan design thinking, hal yang pertama kita lakukan adalah empathize. Jadi di empathize ini, coba saya akan minta Rangga gitu ya, minta Rangga untuk melakukan interview ke Ardan. Tadi kan secara interview sekali saya sudah tanyakan ya, bentuknya seperti apa yang dia suka. Nah sekarang kamu boleh tanya apapun ke Ardan mengenai dompet. Jadi kamu mau tanya pengalaman dia tentang dompetnya, berapa dompet yang dia pernah pakai, sekarang bentuknya kayak gimana, dan lain sebagainya gitu ya. Silakan kamu boleh tanya. Saya kasih waktu kamu 2 atau 3 menit. Silakan Rangga mau nanya apapun ke Ardan. Ardan saat ini punya dompet ya? Punya. Kalau boleh tahu modelnya bagaimana dompetnya? Tapi kalau sekarang sih modelnya sama kayak yang digambar sama Rangga, cuman di sebelah kirinya tuh ada tempat gitu buat naruh misalnya foto atau yang lainnya gitu. Rangga, silakan dilanjut pertanyaannya. Halo? Wah, hilang kayaknya Rangganya. Apa hilang sinyal atau gimana nih, Rangga? Sinyal, Bu. Berarti hilang sinyal. Sinyal, Bu. Ada yang mau ngegantiin nggak nih? Saya aja, Bu. Oke, silakan Rizky. Ini saya nanya ke Ardan kan? Ya, nanya ke Ardan, silakan. Oke. Dan Bu, maaf semuanya hilang, Bu. Oh, ini udah balik lagi Rangga. Oh, udah.
Oke, silakan Rangga, dilanjutkan. Maaf Bu. Nah, tadi belum ya. Arden, kalau boleh tahu model dompet yang sekarang Arden pakai kayak gimana ya? Bro, kalau sekarang itu masih yang flip flap gitu, yang biasanya. Kalau boleh tahu di dompet itu biasanya nyimpan apa aja sih? Mayoritas sih sebenarnya kartu. Kalau yang sekarang emang masih agak kurang gitu sih untuk kartunya karena kebetulan ada banyak kartu yang harus disimpan. Kartu ya. Terus biasanya suka ganti-ganti dompet? Biasanya itu sekitar 1 tahun sekali itu ganti. Cuman untuk sekarang mungkin karena lebih awet aja sih. Jadi iya. Oke, terus apa lagi ya? Pernah ini nggak? Pernah rusak ke kartunya? Dompetnya? Kalau dompet sendiri karena biasanya kan ada yang dari kulit gitu ya. Nah itu suka ngeletek gitu kulitnya atau jahitannya kadang ada yang lepas gitu sih paling sering. Terus biasanya kalau rusak gitu ganti langsung? Biasanya nunggu dulu sih, kayak ibaratnya tergantung kerusakan juga. Karena kalau kerusakannya udah lumayan parah nih, atau kadang bisa ngecetin kartu, ganti sih. Ini apa lagi ya? Cukup, Rangga? Satu lagi deh, Bu. Oke. Dompet, apa ya? Fitur apa sih yang yang Ardan pengen di dompet itu? Yang belum ada mungkin, atau yang pengen mau dibeli gitu? Berarti yang itu yang dia bisa nolak RFID ya. Kalau misal kita kantong kan ada ATM juga tuh. Terus juga ada e-money. Nah itu biar nggak bisa dimaling sama orang lah. Walaupun itu minim banget, tapi lumayan penting sih fitur itu buat nge-block RFID. Oke. Udah Bu? Udah. Berarti dari hasil interviewnya apa yang kamu dapatkan informasinya? Informasinya jadi kebiasaan Ardan ini dia suka dompet yang banyak buat naruh kartu. Dia jarang uang cash, taruh uang cash, terus dompetnya suka bermasalah. Biasanya dompet kulit karena sering mengelupas. Terus dia sering suka ganti dompet setiap setahun sekali. Kemudian tadi terakhir itu dia pengen dompet yang apa tuh tadi yang tentang RFID, yang bisa buat RFID ya. Lebih seperti itu Bu. Oke, itu pertanyaan pertama kamu gitu ya. Jadi interview pertama itu kita boleh tanya interview yang general gitu ya. Secara general kamu cuma pengen tahu tentang permukaan orang yang kamu interview gitu ya. Jadi seperti kamu tanya apa sih isi-isi dari dompet yang saat ini ada gitu ya. Kemudian berapa kali ganti dompet dan lain sebagainya itu boleh. Kemudian nanti lakukan second interview. Jadi untuk memahami user, kamu bisa melakukan beberapa kali interview. Interview pertama itu baru generalnya, seperti yang kalian sudah lakukan kemarin di tugas yang tadi itu ya, yang tadi diperlihatkan. Tadi kan yang memperlihatkan ke saya Jujika sama Ale ya. Itu baru interview permukaan gitu ya. Kemudian lakukan interview kedua kalinya. Nah, di interview kedua kalinya, coba tanyakan lebih dalam mengenai cerita tentang dompet, misalkan begitu ya. Apa feeling yang dirasakan? Kemudian emosi apa yang didapat? Contohnya misalkan begini, ada cerita nggak ya tentang dompet yang pernah Ardan pakai, misalkan pernah nggak dompet itu dipakai, biasa kan Ardan bilang tadi ganti setahun sekali, pernah nggak ganti dompet itu dalam 3 tahun nggak ganti-ganti hanya karena itu pemberian seseorang misalkan, atau sampai buluk banget dompetnya tapi masih dipakai misalkan begitu, ada nggak cerita kayak begitu misalkan gitu ya. Jadi kamu tanya aja, dig deeper untuk hal-hal yang berhubungan dengan emosi, feeling, emosi gitu ya, cerita gitu. Terus habis itu kenapa kok kalau misalkan
kenapa kok ada ternyata yang dipakai dompetnya itu 3 tahun gitu, kenapa, atas dasar apa? Atau yang dia ada orang yang ceritanya, misalkan nih, saya nggak tahu Ardan nih, dia seperti apa ya. Jadi mungkin ketika, Ardan beli dompet, terus setahun sekali dia ganti, itu persis lagi dompetnya. Ada loh orang yang seperti itu. Jadi misalkan dia beli persis seperti yang dia beli pertama, dompetnya itu. Nah, ada yang seperti itu. Nah, cerita-cerita yang unik seperti itu yang kamu harus gali. Emosi seperti apa, kenapa, ada ikatan feeling apa dengan produknya gitu ya. Kemudian kenapa gitu. Gitu ya. Coba Rangga, kita coba 1 kali lagi interview, tapi kamu interviewnya yang berhubungan dengan emosional, feeling, atau cerita. Gitu ya. Oke, Bu. Nah, dan ya, kalau boleh tahu, pernah punya pengalaman nggak tentang kecolongan mungkin atau masalah dari dompet itu? Dari dompet Ardan pernah hilang atau gimana? Kalau itu sih belum ya. Enggak, belum. Nggak pernah. Kalau kecolongan. Ardan kalau milih dompet itu berdasarkan apa ya? Terus kenapa? Pertama ya itu tadi sesuai kebutuhan kan. Card holdernya yang banyak, yang buat tempat kartunya. Biasanya kayak gitu pertama. Terus sama size ukuran itu sendiri. Kalau misalnya kegedean agak gimana gitu. Apa lagi ya? Ayo, apalagi? Coba. Ardan, dompet Ardan sendiri punya ini nggak? Punya nilai historis gitu nggak dari Ardan sendiri? Dompet Ardan itu yang sekarang? Atau pernah nggak punya dompet yang punya nilai secara historis gitu? Ya kalau sebelumnya sih pernah sih. Yang apa ya? Yang pertama itu karena ada pemberian dari sahabat, jadi ya lumayan lah pakai sekitar 4-5 tahun dari SMP sampai awal. Terus habis itu kan rusak. Jadi kesini-sininya sih nggak ada sih. Cuman kalau dari bentuk sendiri karena ya mungkin kalau kemarin-kemarin kan karena kartunya masih sedikit, jadi milihnya dompetnya yang sama. 3 tahun belakangan ini sih. Oke. Kurang lebih segitu sih, Bu. Oke, itu ya. Nah, dari second interview yang kamu punya, ini masih di fase empathize ya. Jadi tadi fasenya adalah kamu pertama tanya untuk general opinion, kemudian keduanya kamu tanya deeper untuk lebih mengetahui feelings gitu ya, stories, kemudian kenapa alasan-alasan dari yang disebutkan di yang interview pertama gitu ya, kemudian emosionalnya seperti apa gitu ya. Nanti setelah dapat informasi tersebut, 2 informasi tersebut, kamu tuliskan di goals gitu ya. Apa keinginan dari user kamu? Kalau misalkan dari tadi yang kamu dapat interview, keinginan dari usernya apa sebetulnya yang kamu dapatkan? Rangga? Oh ya, Bu. Mhm. Tadi keinginannya tentang dompet yang bisa memuat banyak kartu. Mhm. Kemudian tadi ukurannya yang agak compact, agak kecil. Mhm. Terus Compact, mungkin yang memuat banyak kartu. iya. Terus bahannya mungkin yang awet. Bahannya yang awet, oke. Iya. Nah, anggaplah 3 itu ya, gitu. Nah, itu dari goal ya, dari goal atau wishes, apa yang diinginkan oleh user kamu, gitu kan. Nah, setelah kamu dapat interview itu, tuliskan di grouping ya, tolong di grouping apa goal atau yang disukai atau yang diinginkan atau yang diharapkan oleh user kamu akan sebuah dompet, misalkan begitu ya, karena tadi konteksnya dompet, gitu. Kemudian yang kedua, setelah itu kamu grouping lagi, apa yang paling tidak dia sukai dari sebuah dompet. Dapat nggak tadi dari interview kamu? Kamu mendapatkan nggak tentang informasi apa yang paling dia tidak sukai dari sebuah dompet? Rangga dapat nggak tadi? Apa ya? Mungkin
dompet yang nggak awet, Bu. Dia kurang suka dompet yang diganti. Bener nggak Ardan? Bener nggak, Dan? Bisa jadi sih. Bisa jadi. Oke. Nah, supaya menghindari kata-kata yang bisa jadi seperti ini, pertanyaannya tolong diperbaiki gitu ya, supaya kamu mendapatkan jawaban yang pasti juga. Tadi sebetulnya dari interview kamu yang pertama dan interview kamu yang kedua, yang di deeper itu kamu belum dapat apa yang dia tidak sukai sebetulnya. Makanya ketika kamu mau menggrouping apa yang dia paling tidak sukai, itu kamu nggak dapet gitu loh ya. Nah itu penting. Jadi bukan hanya apa yang dia sukai yang kamu cari, tapi apa yang paling dia tidak sukai dalam sebuah dompet. Itu satu. Gitu ya. Itu udah 2 grouping ya. Kemudian grouping yang ketiga, kamu harus mendapatkan insight. Insight mengenai ide. Ide tentang apa sih yang sebetulnya hal baru yang kamu pelajari dari user tersebut gitu loh ya. Apa hal baru yang bikin kamu nggak kepikiran sebelumnya begitu loh ya. Itu menjadi ide ataupun insight gitu ya. Menurut kamu misalkan nih, kalau misalkan sebuah dompet itu harus bisa memuat banyak kartu, itu juga dari awal kamu juga tahu gitu ya, mungkin begitu, udah menduga. Terus habis itu dia mengatakan tadi Ardan compact gitu ya, nggak terlalu besar. Kamu juga sudah menduga seperti itu, hanya modelnya aja yang berbeda. Apa hal baru yang kamu dapatkan sebagai insight yang tadinya kamu nggak kepikiran? Apa coba, Rangga? Ada nggak dari hasil interview itu? Tadi yang tentang ini, Bu, apa hal yang Ardan pengen dari dompet Ardan nanti yang baru? Tadi tentang kartu yang bisa muat RFID. Oke. Kartu yang bisa muat RFID itu ya. Jadi mungkin itu hal baru yang nggak kepikiran sama sekali, itu jadi ide kamu juga gitu. Nah itu bisa dituliskan gitu ya. Oke. Setelah kamu grouping seperti itu, maka kamu bikinlah solusinya ya, bikin solusinya gitu. Setelah seperti itu nanti kan udah kamu grouping, baru berikutnya adalah di tahapan define. Nah, di tahapan define ini kamu bikin solusi, gitu ya. Kamu bikin solusi, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan dari Ardan, gitu ya. Misalkan kamu tulis Ardan itu menyukai dompet yang compact dikarenakan apa, gitu. Tetapi anehnya ternyata Ardan tidak hanya menyukai dompet yang compact dan juga memiliki banyak kartu, tetapi dia juga menyukai sesuatu yang ada RFID-nya gitu loh ya. Karena apa? Dia awalnya kenapa kok bisa ngomongin tentang RFID? Jadi hal yang awalnya kamu nggak pikirkan itu menjadi terpikirkan oleh kamu gitu ya, karena interview dengan Ardan tadi gitu. Nah, itu kamu tuliskan. Itu namanya standpoint gitu ya. Itu standpoint. Ketika kamu menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan dari findings gitu. Tadi kan interview udah 2 kali, itu empathize. Kemudian berikutnya di tahap define, kamu sudah menyimpulkan, menggrouping, kemudian menyimpulkan, itu udah di tahap define namanya. Gitu ya. Jadi kamu menyimpulkan apa yang menjadi kesukaan dari seseorang gitu ya, apa yang diinginkan dari seseorang gitu, dan karena apa dia menyukai itu dan karena apa dia menginginkan hal tersebut, begitu ya. Baru berikutnya, nah dari hasil define tadi gitu ya, kamu sudah sampai tahapan define nih gitu. Sekarang kamu buka lagi pen. Rangga, coba buka pen, Rangga. Bentar, Bu. Oke. Besar lagi ya. Oke. Ya, sekarang di bawahnya kamu gambar lagi, nggak usah dihapus. Oke, di bawahnya kamu gambar lagi dompet yang sekiranya sesuai dengan kesukaan Ardan.
Kurang lebih mungkin seperti ini, Bu. Kurang lebih seperti ini. Oke. Kalau misalkan kamu mau menggambar dari point of view yang berbeda, maksudnya bukan point of view, apa ya? Dari side yang berbeda, kamu mau menggambarnya seperti apa lagi? Ini kan dari satu sisi ya, dari sisi Iya. depan misalkan. Atau kamu mau dari sisi atas, dari sisi pinggir? Oh iya. Coba. Mungkin ini dari sisi depan, Bu. Dari sisi depan. Iya. Oke. Jadi cuma ada satu kantong kartu yang bisa buat RFID. Oke. Terus mungkin dari sisi atas kamu mau menggambar? Perlu nggak? Di atas. Kayaknya nggak perlu, Bu. Soal tipis kan ini. Oke, jadi dari sini kamu bisa sampaikan bahwa kalau di depan itu banyak kartu gitu ya, bisa ditaruh banyak kartu. Dari sisi yang sebelahnya itu untuk yang RFID gitu ya, jadi mungkin plastik transparan begitu ya. Iya, Bu. Nah itu yang kamu mau sampaikan. Atau kalau mau tambahan lagi, tadi kan dia bercerita tentang resleting, mungkin dari atas kamu bisa menggambarkan satu garis lurus ada resleting gitu ya, mungkin itu juga bisa. Gitu. Ini adalah beberapa prototipe yang kamu gambarkan. Kemudian setelah kamu gambarkan prototipenya gitu ya, itu namanya idea. Yang kamu bikin ini idea gitu ya. Ini ide yang kamu hasilkan karena adanya interview gitu ya, empathize, dan karena adanya kesimpulan pendefinisian kesimpulan tadi gitu ya di tahapan define gitu ya. Nah, ini muncullah ide. Setelah kamu muncul ide, gitu ya, kamu pergi lagi tuh ke Ardan, liatin ke Ardan. Ardan gimana? Halo Ardan? Dan ya, Bu. Ya, nih, kamu lihat nih, desain yang sudah digambar sama Rangga. Setelah interview sama kamu, akhirnya dia menghasilkan dua gambar gitu ya, sisi depan dan sisi belakang. Sisi depan itu ada 3 kartu, kemudian sisi belakang itu ada 1 kartu yang dia bilang tadi diperuntukkan untuk RFID tadi, gitu ya. Jadi cuma 1 kartu aja, transparan gitu kan, plastiknya. Jadi nanti kamu nggak perlu ngeluarin dari dompetnya gitu ya untuk tap in gitu. Nah, gimana menurut kamu? Suka nggak? Atau ada yang perlu diperbaiki lagi tidak? Mungkin ini sih, Bu, yang resleting itu kalau misal diganti kayak dari lubang dari atas itu kayak dompet biasa. Oke. Uang receh atau uang itu kan bisa dilipat tuh ditaruh situ. Karena kamu pikir kalau resleting kenapa terlalu besar? Kalau Takutnya. resleting itu kan kadang umurnya nggak bisa ditebak ya, Bu. Nah, rawan-rawan juga terus gitu. Rawan rusak gitu ya? Iya. Oke. Oke, Rangga. Rangga dengar ya? Iya, Bu. Nah, jadi menurut Ardan tadi, mendingan resletingnya diganti kan? Diganti dengan yang misalkan cuma slot aja, begitu ya. Jadi ada slot sendiri aja, jadi nggak perlu ada resleting begitu, misalkan gitu ya. Nah, ini kan artinya itu sudah tahapan prototyping ketika kamu menampilkan ke Ardan gitu ya. Kamu menampilkan ke Ardan, terus kamu testing ke dia gitu ya. Mungkin setelah prototyping itu kamu bisa kayak dibikinkan di kertas gitu ya, bikin dompet di kertas, kemudian disuruh cobain gimana kalau bentuknya kayak begini, gede ukurannya oke nggak gitu ya kan. Nah setelah itu nanti kan Ardan kasih feedback tuh ya. Nah kalau ini kan masih bukan prototyping ya jatuhnya, kalau yang ini masih ide ya, jadi masih ide kalau yang gambar ini. Nanti kalau kamu udah bikin tuh di kertas, nah terus habis itu Ardan bisa rasakan gitu ya ukurannya, kemudian dia bisa nyoba-nyoba masuk nggak ke dalam saku celananya, misalkan begitu. Nah itu sudah masuk ke prototyping. Kemudian ketika Ardan ngasih feedback lagi, itu masuknya ke testing. Ini masuk ke testing. Kemudian Ardan ngasih masukan, perbaikan ini dan itu, maka masuk lagi ke fase yang mana berarti masuk laginya? Kalau misalkan ada ngasih masukan lagi, berarti masuknya ke fase yang mana tuh? Empathize bukan, Bu? Empathize? Enggak lah. Kan dia ngasih masukan lagi, feedback. Berarti
Berarti masuknya kemana tuh feedback? Kemana lagi tuh setelah, kan feedback itu testing ya, kita nanya feedback itu testing, ya kan? Terus berikutnya setelah kita testing itu dapat feedback, kita benerin nih kan? Berarti masuknya kemana lagi tuh? Prototype atau idea? Ke idea, balik laginya ke idea, gitu ya. Ke idea itu apa? Kamu kan harus menuliskan feedback dari feedback dari Rangga, feedback dari Ardan apa gitu ya kan? Kamu tuliskan kan? Terus habis itu kamu gambarkan lagi, gitu kan? Setelah kamu gambarkan, baru kamu prototyping lagi kan? Kamu bikinin lagi tuh si bentuk dompetnya pakai kertas mungkin atau pakai karton. Nah, baru itu yang disebut dengan prototyping ulang, gitu. Baru berikutnya nanti tes lagi, gitu. Dan begitu seterusnya. Oke, begitu ya. Udah paham belum tahapan yang akan kita lakukan sepanjang design thinking untuk tubesnya? Kira-kira ada gambaran nggak? Halo teman-teman? Ada Bu. Ada ya? Oke. Baik, kalau misalkan ada gambaran, Rangga boleh di stop sharing, saya mau sharing sesuatu. Oke. Ini untuk tugas besar, itu kan kemarin saya sudah sampaikan, silakan kalian mau tugas besarnya apa aja. Nah, di tugas besar itu nanti pembagiannya seperti ini penilaiannya. 20% empathize, 20% idea, 20% prototype, dan 20% tes. Artinya, 80% nilai dari mata kuliah ini diambil dari tugas. Oke, sampai sini paham dulu? Paham, Bu. Oke, tadi empathize dan define itu ngapain? Tadi di empathize dan define kita ngapain? Melakukan wawancara sih Bu, sama mengklasifikasikan mana yang menarik idea dan yang tidak disukai sama user sendiri. Oke, kalau di idea kita ngapain? Menemukan solusinya, Bu. Menemukan solusinya, ya kan? Menemukan solusinya kira-kira apa nih solusi yang akan kita gambarkan. Kalau di prototype, Merancang solusinya, Bu. menggambar, kalau misalkan di idea itu kita ngegambar bisa ya gitu ya, solusinya dalam bentuk gambar ataupun tulisan boleh. Kalau di prototype itu harus dalam bentuk produk. Kalau kamu tadi idenya digambar dompet, ya kamu harus bikin dompetnya. Entah itu pakai kertas, pakai karton, dan lain sebagainya, biar jadi prototype. Nah, kalau itu aplikasi, ya kamu gambarkan wireframe-nya kah, terus habis gitu berikutnya apa namanya, high fidelity ya, high fidelity prototype gitu kan. Kalau di idea ini mungkin bisa low yang wireframe gitu ya, yang cuma coret-coretan. Tapi kalau prototype itu udah bisa di next gitu ya, kalau untuk application. Baru berikutnya di tes ngapain? Di testing ngapain? Kalau di testing kita ngapain tuh? Lakukan Tadi? uji ke user langsung, Bu. Iya, uji ke user langsung. Terus kalau misalkan menurut user ada masukan lagi, baliknya kemana lagi? Idea. Oh ya, kita baliknya ke edit lagi ya. Oke. Sip, itu ya. Kemudian, ini tahapan-tahapannya, empatis apa aja yang kita lakukan gitu ya, user interview, bikin persona, dan lain sebagainya gitu ya, problem statement. Kemudian di idea itu kita bisa kayak, apa namanya, prioritizing, kemudian item, apa namanya, keluaran hasil solusinya apa gitu ya. Kemudian untuk prototype itu ya berarti ada prototipnya, ada si produk yang bisa dilihat gitu ya, yang bisa dipegang gitu. Atau video demo juga boleh. Kemudian di testing nanti ada test preparation, kemudian ada grid gitu ya, feedback grid, ada report juga gitu. Jadi hasil dari feedback apa aja gitu ya. Mungkin grid itu dari scale ya, scale dalam mengukur ke sesuatu begitu. Kemudian untuk
Satu grup itu tidak lebih dari 4 orang, sudah saya sampaikan ya dari 2 minggu yang lalu. Kemudian solusinya bisa dalam bentuk digital product gitu ya, mobile app, web based ataupun dalam bentuk layanan ataupun ide startup ataupun community partnership. Apa aja digital product, misalkan nih kamu bikin IoT, bikin smart device, wearable, boleh. Ataupun kalian bikin apa namanya, smart city teknologi gitu ya, boleh. Ataupun kalian bikin application web based, itu nggak ada masalah. Kemudian kalau service redesign itu layanan, jadi proses simplification, transparansi, nah itu boleh gitu ya. Jadi kalau kamu bikin apa namanya, perbaikan layanan itu boleh. Kemudian kalau misalkan mau menghasilkan ide bisnis yang baru itu juga boleh gitu ya, startup. Ataupun kalau partnership community, misalkan kamu datang ke UKM atau datang ke UMKM gitu ya, himpunan mahasiswa juga boleh kan UKM. Nah, itu nanti kalian tanya apa permasalahan mereka, kamu kemudian nanti disolusikan. Sebetulnya disuruh avoid yang ini ya, e-commerce gitu ya, marketplace yang udah common lah, yang udah common seperti ini diminta dihindari gitu ya. Di sini ada tidak yang kemarin pakai marketplace atau e-commerce lah, untuk e-commerce? Ada nggak di kelas ini yang rencananya mau bikin e-commerce kemarin? Bu, kalau e-learning boleh nggak tuh, Bu? E-learning boleh. Marketplace sih, Bu, kemarin itu. Ada ya marketplace ya? Halo? Iya ada, Bu. Ada ya. Berapa grup sih yang ambil marketplace? Kayaknya Yang kami bikin belum. marketplace. Soalnya penjualan ini udah common ya untuk penjualan-penjualan gini gitu loh. Makanya diminta dihindari sih kemarin itu gitu. Coba nanti saya diskusikan lagi lah sama dosen yang lain dibolehkan atau tidak gitu. Ini kan cuma avoid ya. Avoid itu artinya kalau bisa dihindarkan, intinya begitu. Gitu ya. Oke, itu untuk tugas. Nah, tugas kalian di minggu ini lakukan second interview. Kemarin udah kan first interview ya? Halo? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Oke, sekarang lakukan second interview. Tolong gali lebih dalam mengenai cerita yang mereka punya seputar hal yang ingin kalian gali. Misalkan kalau misalkan Ale tadi kan tentang apa? Desain interior. Nah, coba tanya punya cerita apa tentang interior design gitu. Habis itu kalau misalkan dia belum pernah gitu ya, terus pernah kepikiran nggak untuk interior design? Kenapa gitu kan ya? Terus menurut kamu menarik nggak interior design itu? Kenapa harus ada desain interior? Kenapa rumah itu harus didesain gitu ya? Terus apa hubungannya sama kenyamanan di rumah, feeling, emotion gitu ya? Nah itu coba dig deeper tentang stories gitu ya, feelings, emotions gitu. Kemudian alasan kenapa dan kenapa. Tadi kan kalau misalkan udah di yang pertama, berarti tinggal cari yang tentang feeling yang mereka rasakan gitu ya. Terus kalau misalkan di interview pertama belum kelihatan apa yang dia tidak sukai, tolong cari apa yang dia tidak sukai di interview kedua. Jangan hanya apa yang dia sukai aja gitu ya. Oke, paling setelah itu nanti dibikin itu interview pertama ya, interview pertama. Jadi nanti tolong bikin lagi, bikin di satu dokumen hasil dari gabungan interview pertama dan kedua. Jadi nanti dibagi di dalam kertasnya, interview pertama seperti apa, kemudian interview kedua gitu ya, seperti apa. Nanti baru berikutnya dituliskan apa namanya hasilnya gitu ya, hasil dari apa idenya lah gitu, solusi yang kalian dapatkan, pengelompokannya gitu. Jadi yang pertama itu nanti kalian harus bikin ada tujuan wawancaranya gitu ya. Halo, kalian masih dengar saya kan? Masih, Bu. Ya, tujuan wawancara gitu kan.
Kemarin kan udah bikin juga, terus bikin kalau misalkan pertanyaannya itu nggak bisa kelihatan di Miro, karena kan di Miro terlalu kecil mungkin ya, kalian bikin tabel aja udah. Bikin tabel, pertanyaan wawancara pertama, gitu. Kemudian setelah bikin tabel, pertanyaan-pertanyaannya apa, terus jawabannya apa. Kalau misalkan jawabannya banyak, tulis jawaban 2, jawaban 3 terkait dari pertanyaannya sama, begitu ya. Kemudian ditulis lagi berikutnya pertanyaan wawancara kedua, gitu ya. Bukan pertanyaan, hasil wawancara kedua, gitu ya, hasil wawancara kedua. Nanti setelah itu profil responden juga perlu ya. Profil responden itu kalau misalkan ada foto lebih bagus tulis fotonya. Detail diri dari respondennya seperti apa gitu ya. Kemudian kenapa kok kamu memilih responden yang ini? Kenapa? Karena segregation dari hal apa gitu ya, atau profiling yang seperti apa yang kamu inginkan? Kenapa sampai akhirnya si orang ini yang kamu pilih begitu. Nanti baru berikutnya setelah itu baru di Miro-nya di screenshot gitu ya. Dari Miro-nya di screenshot yang sudah di grouping. Jadi kamu grouping, ini kan grouping berdasarkan apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, kemudian apa yang dia inginkan lah, yang dia inginkan itu kan yang dia suka, kemudian apa yang dia tidak suka, kemudian insight. Insight apa yang kamu dapatkan? Sesuatu yang baru yang kamu dapatkan itu apa? Kemudian baru berikutnya ide ataupun solusi yang kira-kira kamu dapatkan dari hasil interview. Kalau kayak tadi Ale nyebutin, nanti dari interview ini Bu bisa saya bisa mendapatkan bahwa bisnis prosesnya kayak begini, misalkan begitu ya. Nah itu ditulis di idenya gitu ya, ataupun di solusi, dituliskan aja. Nah, setelah itu nanti baru tinggal kalian screenshot dari Miro, terus tulis lagi di dokumennya, di paste di dokumennya. Paling itu. Ada pertanyaan sampai situ? Bu, boleh nanya nggak Bu soal Boleh. kategori tadi? Kan kebetulan saya ini ambil dari salah satu website beramal jariah itu, jadi kayak donasi gitu. Nah itu maksudnya ke bagian mana? Dari apa gimana tadi kamu apa? Jadi kan saya ngambilnya dari salah satu website itu intinya tuh untuk donasi sama beramal gitu Bu, buat sedekah. Donasi atau beramal? Kamu bikin website? Maksudnya? Bukan ngambil ininya, maksudnya ngambil ide. Iya. Terus kamu mau menghasilkan apa? Kamu mau menghasilkan produk apa? Website. Mau layanan kah atau website kah atau mobile application kah? Website, Bu. Website berarti kan? Itu kalau maksudnya. Kalau website berarti kan kategori yang pertama tuh, kategori yang apa tadi tuh? Sorry. Kategori yang pertama tadi itu kalau misalkan website. Tapi kalau untuk amal-amal seperti itu nggak masuk ke marketplace, nggak masuk ke tiketing. Yang penting kamu menghindari yang untuk jual beli. Jual beli produk. Selama kamu menghindari jual beli produk, kamu aman. Itu. Tadi kan soalnya kamu layanannya kan bukan jual beli produk kalau kayak begitu, makan. Iya. Jadi oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tolong dibikin covernya bagusan dikit ya. Saya ngelihat tugasnya ini, saya ngelihat beberapa dibagusin dikit lah. Ada covernya, kemudian ada tabel of content-nya gitu ya. Kemudian apa namanya tuh ada tujuan wawancara dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, dirapihkan gitu. Terus kalau misalkan kalian memang pernah wawancara dari segi apa namanya langsung ataupun tidak langsung, itu tolong di screenshot ya buktinya. Tolong di screenshot sebagai bukti. Kemarin diminta saya sama dosen-dosen yang lain, paling gitu. Ya. Baik Bu. Oke, paling itu aja. Dikumpulin ya. Kalian mau kapan nih? Saya kasih waktu sampai kapan nih? Minggu depan Bu. Minggu depan nih. Di week 5 ya. Nanti kalian lihatnya di week 5. Saya share aja deh. Biar gampang. Nah, di sini di week 5 ya, ada group assignment. User interview ya. Nanti tolong diupload ke sini.
Kalau di sini sih saya ngasih waktunya sampai agak lama ya. Oke. Paling nanti saya kasih waktunya sampai ini hari Selasa ya. Sampai hari Senin jam 12 malam boleh? Boleh. Boleh ya? Bisa ya? Bisa Bu. Oke. Oke, berarti nanti tolong kumpulkan di hari Senin tidak lebih dari jam 12 malam gitu ya. Berarti kontennya itu tentang empathize gitu ya, tentang mendalami kesukaannya dari user gitu ya, pengelompokan dari kesukaannya user juga. Ini Tuesday sampai jam 12 AM. Boleh deh. Tapi ini belum saya ganti ya. Ntar deh, saya langsung ganti aja. Tetap ya, submission-nya individual. Kalian tuh 01 kan ya? Apa 02? Iya Bu. Iya Bu. 01 ya? 01 berarti dari due date-nya sampai tanggal Senin itu 12 ya? 12 Oktober. 12 Oktober jam 00.00 ya? 23.59 deh, biar gampang. 23.59. Oke, itu ya. 12 Oktober jam tengah malam. Kemudian filenya nanti kalian kalau bisa sih PDF ya. Wah, lagi loading. Oke, paling tanggal 12 Oktober. Itu aja. Baik, Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai situ? Bu, mau nanya yang untuk marketplace tadi, infonya bakalan kapan ya Bu? Ada? Nanti malam saya kasih tahu deh. Via siapa ya? Kemarin saya via siapa kemarin di sini? Ngasih tahu itu. Di sini KM-nya siapa? Saya, Bu. Talita, Bu. Talita ya? Iya, Bu. Waktu itu saya juga nyampein via Talita ya? Oh, via Wina sih, Bu, kemarin. Oh, via Wina. Oke. Nanti either via Talita atau Wina lah ya yang saya temuin kontaknya di handphone saya. Nanti saya sampaikan nanti malam. Ya, Evan ya? Baik, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Berarti ini udah 20% loh ya penilaiannya. Jadi kalau kalian ngumpulin tugas di hari Senin, itu kan kita udah masuk empathize tuh. Nah, empathize itu udah 20% nilainya. Jadi tolong dikerjakan dengan sebaik mungkin, dirapihkan sebagus mungkin gitu ya. Pakai cover bagusin dikit lah ya, kelihatan agak desain-desainnya gitu. Nah, ya udah nanti tinggal di submit gitu. Itu udah 20% berarti nilainya. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya tutup nih kelasnya. Udah jam 2.17. Gak ada yang bertanya? Oke, cukup. Baik. Baik, terima kasih untuk SI 4101 gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam pengajaran di hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa dikumpulkan tugasannya ya di hari Senin sebelum jam 12 malam. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.